Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yaitu kelompok 2 yaitu tentang laporan keuangan entitas syariah. Yang akan membahas tentang yang pertama, karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Dan yang kedua, unsur laporan keuangan syariah. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Dinda Tia Saputri, yang kedua Elviani, yang ketiga Fikri Sondra, yang keempat Fitri Safira, yang kelima Jamiah, yang keenam Leli Destiani, dan yang ketujuh Emauludani. Baik, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP nomor 1, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan yang atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Kerangka konseptual karakteristik kualitatif informatif akuntansi ini berhubungan dengan ciri-ciri spesifik dari kualitatif informasi akuntansi yang harus dipenuhi agar memenuhi tujuan kegunaan sebagai pertanggungjawaban dan informasi secara umum. Laporan keuangan akuntansi syariah harus bisa menunjukkan ciri ketakwaan dan keimanan. Yaitu yang pertama, dapat dipahami. Kualitatif penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi laporan keuangan, pemerintah hanya diharuskan memuat informasi untuk memenuhi kriteria materialitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Tia Saputri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Nah, selanjutnya di sini ada keandalan atau disebut dengan reliable. Keandalan sendiri di sini diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur atau bisa disebut dengan faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, informasi mungkin relevan, tapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka menggunakan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersangkakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Selanjutnya di sini ada penyajian jujur. Nah, maksud dari penyajian jujur di sini sendiri adalah informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan hanya menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat disajikan. Walau informasi keuangan pada umumnya susah menghindari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari yang seharusnya digambarkan. Namun demikian, penyajian informasi tersebut harus bukan karena fakta kesengajaan atau menyesatkan, atau akan tetapi lebih pada kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau dalam menerapkan ukuran dan teknik penyajiannya yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Yang selanjutnya di sini ada substansi mengungguli bentuk. Nah, peristiwa ekonomi dicatat dalam dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya pada bentuk hukum. Nah, selanjutnya akan disambung pada pemateri berikut. Perkenalkan, nama saya Jamia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh teman saya Dinda Tia Saputri. Karakteristik kualitatif laporan keuangan bagian 7 yaitu dapat diverifikasikan, di mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujiannya dilakukan lebih dari satu kali,
oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Nah, yang kedelapan yaitu netralitas, di mana informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya atau andal, maka penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan secara menyeluruh. Nah, yang kesembilan yaitu pertimbangan biaya dan manfaat. Jadi, manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusutan. Dampak dari pertimbangan biaya manfaat tersebut, laporan keuangan pemerintah diperolehkan untuk lebih menyajikan segala informasi, apalagi jika informasi tersebut manfaatnya lebih kecil daripada penyusutannya. Dengan demikian, evaluasi atas biaya dan manfaat membutuhkan proses pertimbangan yang matang, di mana biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang dinikmati manfaatnya. Karena manfaat dari penyajian informasi tersebut mungkin saja dinikmati oleh pengguna lain di luar mereka yang menjadi tujuan informasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman kita Fikri Suhendra. Perkenalkan, nama saya Fikri Suhendra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu yang ke-10, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keadilan suatu informasi, menyebabkan informasi tersebut kurang relevan. Begitu pula sebaliknya, jika relevansinya dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut kurang andal. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus mungkin akan berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Ada kalanya pengguna lebih membutuhkan informasi yang andal dibandingkan informasi yang relevan. Namun bisa saja pengguna lebih mementingkan relevansian daripada keandalannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu pertimbangan profesional dalam menentukan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut agar dapat menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ke-11, kelengkapan. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Agar informasi yang disajikan dapat relevan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah. Yang ke-12, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pembandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas yang lain, agar dapat dibandingkan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan, termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Nama saya Leni Yustianti. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Fikri Suhendra tadi. Yaitu selanjutnya adalah B, unsur laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang diklarifikasikan
ke dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya, yaitu laporan keuangan terdiri dari komponen-komponen berikut, yakni laporan posisi keuangan untuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan likuiditas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan, laporan surplus defisit, underwriting dana terbaru, dan terakhir laporan perubahan dana terbaru. Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pertama, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Entitas syariah menjanjikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka pendek terpisah dan liabilitas jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam standar akuntansi keuangan khusus. Nah, di sini ada aset lancar, yaitu suatu aset yang diklarifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah. Kedua, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan, dan dari tanggal neraca. Yang ketiga, berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak terbatas. Berikutnya, liabilitas jangka pendek. Suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas. Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut, yaitu kas dan setara kas. Kedua, aset keuangan. Ketiga, piutang usaha dan piutang lainnya atau kontribusi, reasuransi. Keempat, persediaan. Kelima, investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas. Keenam, aset tetap. 7, aset tak berwujud. Kedelapan, hutang usaha dan hutang lainnya. 9, hutang pajak. 10, dana syikah temporer. 11, hak minoritas. 12, yang terakhir, modal saham dan pos ekuitas lainnya. Ya, kita lanjut lagi. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut. Pertama, pendapatan usaha. Kedua, bagi hasil untuk pemilik dana. Ketiga, beban usaha. Keempat, laba atau rugi usaha. Kelima, pendapatan dan beban non-usaha. Keenam, laba atau rugi dan aktivitas normal. Ketujuh, beban pajak. Kedelapan, terakhir, laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Nah, komponen-komponen laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSK untuk pos-pos umum dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Pertama, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai muharib. Kedua, pendapatan dari sewa. Ketiga, pendapatan dari bagi hasil. Keempat, pendapatan usaha utama lainnya. Ketiga, laporan arus kas. Kita sambung dengan laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Nah, saya menjelaskan sampai sini saja. Saya Fitri Safira dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan membaca dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membaca di bagian keempat, laporan perubahan ekuitas. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan
A. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. B. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. C. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. D. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. E. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. F. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan A. Dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki. 1. Zakat dari dalam entitas syariah. 2. Zakat dari pihak luar entitas syariah. B. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Rikob, 4. Orang yang terlilit hutang atau gharim, 5. Mu'allaf, 6. Fisabilillah, 7. Orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil, 8. Amil. C. Kenaikan atau penurunan dana zakat saldo awal dan dana zakat. E. Saldo akhir dana zakat. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat tetapi tidak terbatas pada A. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah. B. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah. C. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf. D. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasi atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan A. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan. 1. Infak, 2. Sedekah, 3. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 4. Pengembalian dana kebajikan produktif, 5. Denda, 6. Pendapatan non-halal. B. Penggunaan dana kebajikan untuk 1. Dana kebajikan produktif, 2. Sumbangan, 3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. C. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. D. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan. E. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban yang paling liquid dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas pada A. Sumber dana kebajikan, B. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima, C. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasi atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. D. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerima non-halal. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Elviani. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Fitri Safira, yaitu 7 catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan, yaitu A. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang B. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntas keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Yang C. Yaitu informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Ada juga pengungkapan lain, yaitu entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut jika tidak diungkapkan di bagian maupun dari informasi yang dipublikasikan dengan laporan keuangan, yaitu A. Domisili yang berbentuk hukum entitas syariah, negara tetap pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah, serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat. Yang B. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama entitas syariah. Yang C. Yaitu nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi, nama entitas syariah induk, dan entitas syariah holding. 8. Yaitu laporan surplus defisit underwriting dana terbaru. Entitas asuransi
Syariah menyajikan laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan dalam PCAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas, yakni A. Kontribusi bruto, B. Bagian reasuransi atas kontribusi, yang C. Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak, yang D. Penerimaan kontribusi untuk periode berjalan, yang E. Pelayaran klaim bruto, yang F. Bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto, yang C dan 9 yaitu laporan perubahan dana terbaru. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dalam terbaru yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut, yakni A. Surplus atau defisit periode berjalan, yang B. Bagian surplus yang didistribusikan ke peserta atau pengelola, dan yang ke C yaitu surplus yang tersedia untuk dana terbaru. Baiklah, sekian dari saya.